kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul simplex dengan metode Pickett. Dengan berjumlah dengan anggota 5 kelompok dan saya sendiri Muhammad Renan. Saya Jadi. Saya Jessica Verita. Saya Nur Fadila. Saya Kamal Faridi. Ya, itu nama-nama kelompok dari kami. Selanjutnya kami akan melakukan materi tersebut. Pertama-tama kita akan merubah fungsi kendala menjadi bentuk kanonik. Langsung 4 kali 1 4x1 tambah 6x2 kurang dari 2 menjadi 4x1 tambah 6x2 tambah s1 kurang dari 36. Nah, di sini ada S1. S-nya itu adalah slack. Nah, selanjutnya 7x1 ditambah 5x2 sama dengan 35. Diubah menjadi 7x1 jika ditambah 5x2 ditambah R1 sama dengan 35. Nah, di sini ada R. R itu adalah artikel. Untuk selanjutnya 8x1 ditambah 4x2 lebih dari 32 diubah menjadi 8x1 ditambah 4x2 dikurang s2 ditambah r2 lebih dari 32. Nah, untuk yang ketiga ini dia di S sama R-nya disatukan. Nah, selanjutnya substitusikan variabel buatan ke fungsi tujuan. Ditambah 5x2 tambah R1 sama dengan 35. Nah, itu menjadi R1 sama dengan 25 dikurang 7x1 dikurang 5x2. Nah, bawahnya 8x1 ditambah 4x2 dikurang S2 ditambah R2 sama dengan 32. Nah, diubah menjadi R2 sama dengan 32 kurang 4 X1 tambah 4x2 tambah x2. Selanjutnya substitusikan ke fungsi tujuan.
ditambah MR2. Nah, ini Z sama dengan Z sama dengan 7X1 tambah 3X2 tambah M 35 dalam kurung 35 dikurang 7X1 dikurang 5X3 tutup kurung ditambah M buka kurung 32 dikurang 8X1 ditambah 4X2 tambah S2 tutup kurung. Nah, Z lagi Z sama dengan 7X1 ditambah 3X2 ditambah 35M dikurang 7X1M dikurang 5X2M ditambah 32M dikurang 8X1M dikurang 4X2M ditambah MS2 bawahnya lagi Z sama dengan 7X1 ditambah 3X2 ditambah 27M dikurang 15X dikurang 1M dikurang 9X2M ditambah MS2 boleh lagi Z sama dengan min 7X1 ini 7X1 dikurang 3X2 ditambah 15X 1M dikurang 9X2 9X2M nah ditambah MS2 dengan 67M nah ini terakhir bawahnya Z ditambah dalam kurung 7X1 ditambah 15M tutup kurung X1 ditambah buka kurung min 3 ditambah 9M tutup kurung X2 dikurang MS2 sama dengan ya MS2 dikurang MS2 sama dengan 67M 60 ditambah 32 dikurang 8X1 dikurang 4X2 ditambah S2. Ya, saya itu masuk kolom X1 tadi di sini X1 di sini ada rasanya berbeda 4 masukkan 4 ke kolom X1 lalu berikutnya ada kolom
kita cari di sini yang kedua masukkan dalam X2 ini. Lanjut kita masuk ke kolom S1. Di sini ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1. Masuk ke R1 karena di sini garis kromosom tidak ada R1, maka kita tulis 0. Lanjut berikutnya ke kolom S2. Begitu sama tidak ada S2 di kolom S1, maka kita tulis 0. Lanjut karena begitu sama di R2 pun tidak ada R2 di kolom S1, maka kita tulis 0. Kita masuk ke MK. MK itu adalah hasil dari sini. Kita masuk hasil dari sini. Lanjut ke kolom Z. Kolom R1 garis Z. Di sini ada kolom 1. Dan di sini apakah ada garis Z? Kalau tidak ada, maka kita tulis 0. Berikutnya kita masuk kolom X1. Di sini ada nilai 7, maka kita masuk di kolom X1. Lalu setelah kita tulis ini, maka kita mencari baris kunci. Kalau kunci didapatkan dari nilai baris dari nilai baris Z yang terbesar dalam metode. Karena dia nilai Z yang terbesar, nilai Z yang terbesar itu ada big M, yaitu nilai N. Maka dia jadi yang besar. Lalu di sini kita akan mencari baris kunci. Baris kunci terletak pada nilai indeks yang paling kecil 4, yaitu di sini 8. Setelah itu angka kunci atau elemen sel terletak pertama antara kolom kunci dengan baris kunci. Itu dengan baris kunci dengan kolom kunci dengan baris kunci. Nah ini dapat kita nilai angka kuncinya di sini 8. Ya kita masuk ke baris kolom dan baris 1. Di sini kita akan mencari baris baru, yaitu adalah mencari angka kunci dibagi dengan baris baru. Yaitu kunci 8 dibagi 0, 0. Lalu 8 dibagi 1 yaitu 1. 8 dibagi 4 setengah. 8 dibagi 0, 0. 8 dibagi 0, di sini ada 0. Di sini ada kolom 2 yaitu 8 dibagi 1. Ini 1,8. Ini 1,8. Di sini ada kolom 2 yaitu kunci 25 ini 8 dibagi dengan 1, 1/8. Di sini 8 dibagi 2, 4. Nah, kita sudah mendapatkan garis baru. Ya di sini garis baru ini dapatnya dari kunci ini dibagi dengan baris bawah. Di sini kita untuk mencari garis baru yaitu angka kunci dikali garis baru. Yaitu di sini angka kunci dikali garis baru. Di sini kita tulis L1, kita mencari L1. Lalu di sini karena angka kunci ini karena di sini kita mencari L7, berarti di sini 7 dikali 0, 0. Lalu terus saya 1, 2, 3 mulai gitu.
dalam hati. 1, 2, 3 mulai. Apa mau dikat? Sabar. Udah. Di sini kita udah itu dulu belum? Udah. Rumus tengahnya nih, bukan. Jangan malu juga ada satu momen. Yang satu kita mencari baris yang satu, yaitu dengan angka kunci 7 dikali dengan baris baru, itu 7 yang satu 7, lalu 7 dikali x2 atau 2 lalu begitu sama 7 dikali 0 begitu sama 7 dikali 0 kita mencari nilai Z, yaitu ini dikali yang ini, lalu ini dikali ini, min 7 plus 16 kali 1 secara sama, kesekian dari sini. Lalu ini nilai ini dibagikan dengan angka 2, yaitu min 7 kali 15, min 7 tambah 15 per 2. Begitu sama aku ini dikali yang ini 0, sudah. Begitu sama ini hasilnya dikali yang ini 0. Begitu juga ini dikalikan dengan ini hasilnya min 7 plus 15 per 8. Berikut itu nama min ini dan ini dikali yang ini sama saja, jadi nilai hilang. Nah, lalu sini dikalikan ini yaitu min 2 8 plus 16 M 60 M. Nah, ketika seluruh semua materi sudah ketemu, berarti kita tinggal mengisi kolom garis yang ada di kolom ini. Di sini setelah garis-garis sudah dicari, maka garis kita akan mengisi kolom ini dengan ini, yaitu dalam baris lama dikurang dengan baris baru. Yaitu kita akan mencari kolom Z. Di sini kolom baris yang 1 0, 0, 0, 0, yaitu bisa 7 kurang 7, 0, 7,5 dikurang 5, 3/2, iya 3/2, lalu 0 dikurang 0, lalu itu kita dari kolom 1 kurang 0, 1 S2 0 dikurangi min 7 per 8 R2 1 dikurangi 1 per 8 min 7 1 per 8 min 7 per 8. Di sini kita akan mencari baris yang 1 dengan kolom yang 2, yaitu 7 dikurang dengan 1 per 8 min 7 per 8. Lalu sama tadinya mencari angka, yaitu 4 dikurang 28 7. Nah, setelah baris yang 1 sudah terisi, maka kita sekarang cari 1 baris 1.
Sama yang misalnya baris lama dikalikan bersama dikurangkan baris baru. Di sini S1 0 kurang 0 0 4 kurang 4 0 4 dikurang 4 per 2 4 4 dikurang 0 0 1 lalu yang lanjut mencari kolom R1 yaitu 0 dikurang 0 dikurang 1 minus 1 per 2 minus 1 per 2 0 dikurang 1 per 2 1 per 2 lalu 36 dikurang 14 20 lalu kita mencari kolom Z 1 dikurang 0 0 min 7 plus 15 M dikurang min 7 plus 15 M sama 0 lalu min 3 M min 3 tambah sekalian dikurang min 7 plus 5 M 1 kurang 3 M per 2 yang 1 0 dikurang 0 dikurang 0 yaitu habis itu min M dikurang dengan min 7 plus 15 M per 8 hasilnya min 7 per 7 M per 8 lalu berikutnya sama 0 dikurang min 7 plus 15 M hasilnya 7 plus 15 M per 8 di sini ada nilai MK yaitu 7 dikurang per 28 per 60 M hasilnya 7 M terus 28 M plus 28. Di sini kita mencari nilai dari kolom 1. Selanjutnya di sini kita mencari nilai ini yaitu dengan nilai MK dibagi dengan X2. Berikut juga sama, seluruh nilai MK dibagi dengan X2. Ya, ini adalah hasil nilai indeks yang mana nilai MK dibagi dengan X2. Ini adalah hasilnya. Jadi karena saya akan mencari iterasi yang kedua, karena iterasi pertama kurang optimal karena ini minimasi, jadi nilai Z-nya seharusnya negatif semua, tapi karena masih ada positif, maka kita mencari iterasi yang kedua. Pertama kita mencari kolom kunci. Kolom kunci dapatkan dari nilai Z terbesar, itu ada di X2. Ini kolom kuncinya. Nah, setelah itu kita akan mencari angka kunci. Angka kunci dapatkan dari nilai Z kecil.
Basic skill itu 14/3 kalau diperkecil. Jadi angka kuncinya terletak di 3/2. Nah, untuk mendapatkan nilai S1 dan Z itu didapatkan dari perkalian angka kunci dikali baris baru yaitu X2. Satu dapatnya ini. Nah, dapat ini langsung dikurang baris sama, dapatnya jadinya yang ini. Nah, itu seterusnya juga seperti itu. S1 juga sama, Z juga sama. Kita lanjut ke kesimpulannya. Di sini sudah optimal ya, karena nilai garis Z-nya itu negatif semua karena dia pakai metode Piquet, makanya nilai Z-nya harus negatif. Kita langsung nulis kesimpulan. Dari metode Piquet, Z sama dengan 1/3, S1 sama dengan 3, terus X2 sama dengan 3, dan S1 sama dengan 3. Ya, berikut adalah pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.